Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Onisy Emidalingo. Di sini saya akan mewakili teman kelompok saya menjelaskan rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami dan mampu mengimplementasikan konsep sistem informasi untuk kebutuhan organisasi. Di dalam RPS terdapat 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu mengimplementasikan pengetahuan manajemen dalam menghadapi risiko ancaman keamanan sistem, kemajuan teknologi informasi, dan kecanggihan alat komunikasi. Kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan rekayasa perangkat lunak berbasis data, mulai dari pengolahan data, analisa data, hingga mengubahnya menjadi informasi untuk pengambilan keputusan manajemen. Ketiga, mahasiswa mampu menerapkan konsep metode model sistem berbasis data dan pengembangan sistem berbasis komputer sebagai solusi pemecahan masalah. Dan keempat, mahasiswa mampu melaksanakan etika dan memahami dampak sosial dari penggunaan sistem informasi. Selanjutnya, pembelajaran dibagi menjadi 4 sub CPMK. Pertama ada sub CPMK 1 berlangsung pada minggu 1 sampai minggu 8 dengan bobot 30%. Materi yang dipelajari meliputi pengertian sistem dan informasi, peranan manajemen, teori aset liability, manfaat sistem informasi, keunggulan sistem informasi, powership, serta etika, keamanan, dan dampak sosial sistem informasi. Bentuk penilaiannya terdiri dari aktivitas partisipatif, tugas makalah, dan ujian tengah semester atau ETS. Yang kedua ada sub CPMK 2 berada pada minggu 9 sampai 12 dengan bobot 20%. Materinya mencakup lingkungan informasi, kebutuhan manajemen informasi, tujuan pembangunan sistem informasi, pendekatan sistem, kelayakan sistem, arsitektur sistem informasi, serta dasar-dasar komunikasi dan jaringan. Penilaiannya melalui partisipasi, tugas analisa sistem, dan kuis. Yang ketiga ada sub CPMK 3 berlangsung pada minggu 13 dan 14 dengan bobot 25%. Materi berfokus pada infrastruktur sistem informasi, yaitu hardware, satuan komputer, evolusi komputer, pengelompokan software, bahasa pemrograman, dan tren pemrograman. Pada bagian ini terdapat live presentation dan video presentation sebagai bentuk penilaian utama. Yang keempat ada sub CPMK 4 berada pada minggu 15 dan 16 dengan bobot 20%. Mahasiswa mempelajari manajemen data dan arsitektur database dan dinilai melalui ujian akhir semester atau EAS. Untuk di pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan blended learning, yaitu tatap muka dan LMS Elitak, serta didukung tutorial, diskusi, technical assistance, dan problem based learning. Media pembelajaran yang digunakan yaitu Siakat, Zoom, Google Meet, WA Group, serta LCD dan whiteboard. Referensi utama yang digunakan adalah buku pegangan sistem informasi manajemen karya Tan Evan Tandiono tahun 2024, serta beberapa buku pendukung seperti O'Brien, Maracas, Laundon, dan Davis dan Olson. Demikian penjelasan RPS mata kuliah sistem informasi manajemen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil penelitian kami dengan judul Dampak Sistem Informasi TikTok Shop tentang perilaku konsumen digital di kalangan Gen Z. Penjelasan ini akan membahas tentang latar belakang penelitian, terus rumusan masalah, tujuan penelitian, alur penelitian, hingga temuan dan simpulan penelitian. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang penelitian ini berangkat dari perkembangan teknologi informasi yang telah mengubah cara Gen Z dalam berbelanja. Saat ini aktivitas belanja tidak lagi terbatas pada platform e-commerce konvensional, tetapi telah terintegrasi dengan media sosial. TikTok Shop hadir sebagai platform yang tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tapi juga sebagai sarana belanja digital yang terintegrasi melalui fitur seperti FYP, live shopping, algoritma rekomendasi, serta pembayarannya instan. Proses pembelian menjadi sangat cepat dan mudah. Kondisi ini mendorong generasi Z untuk mengambil keputusan pembelian secara impulsif dan mengalami fenomena FOMO. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana sih dampak sistem informasi TikTok Shop tentang perilaku konsumen digital di kalangan Gen Z. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak sistem informasi TikTok Shop tentang perilaku konsumen digital di kalangan Gen Z. Pertanyaan ini digunakan untuk melihat sejauh mana sih fitur, algoritma, dan kemudahan sistem TikTok Shop
mempengaruhi pola konsumsi digital Gen Z. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dampak sistem informasi TikTok Shop tentang perilaku konsumen digital di kalangan Gen Z. Melalui penelitian ini, peneliti ingin memahami bagaimana sih fitur, algoritma, dan kemudahan sistem TikTok Shop ini mempengaruhi cara Gen Z dalam mengambil keputusan pembelian secara digital. Terus selanjutnya ada input atau masukan penelitian. Pada bagian input atau masukan penelitian, penelitian ini berangkat dari fenomena perubahan perilaku konsumsi digital Gen Z yang dipengaruhi oleh sistem informasi TikTok Shop melalui fitur FYP, live shopping, algoritma rekomendasi, pembayaran instan, serta promosi influencer. Proses pembelian menjadi lebih cepat dan cenderung inklusif karena Gen Z merupakan generasi yang tumbuh dan terbiasa dengan menggunakan teknologi digital serta memiliki intensitas pengguna media sosial yang tinggi. Mereka menjadi kelompok yang paling terdampak oleh integrasi media sosial dan e-commerce. Selanjutnya ada data karakteristik narasumber. Penelitian ini melibatkan 3 narasumber dari kalangan Gen Z yang seluruhnya berjenis kelamin perempuan dengan rentan usia 18 hingga 20 tahun. Narasumber berasal dari daerah yang berbeda, yaitu Sidoarjo, Surabaya, dan Yogyakarta. Selain itu, masing-masing narasumber ini memiliki warna favorit, hobi, dan kesukaan yang berbeda-beda. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa narasumber memiliki latar belakang yang beragam dan tingkat kesamaan yang rendah. Hal ini mendukung penelitian kualitatif karena perbedaan karakteristik narasumber memungkinkan peneliti memperoleh sudut pandang dan pengalaman yang lebih beragam terkait penggunaan TikTok Shop. Selanjutnya ada proses atau pelaksanaan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam. Penelitian ini dilakukan selama bulan September hingga November 2025 dan dilaksanakan dalam 3 tahap wawancara. Tahap pertama bertujuan untuk mengidentifikasi masalah serta menggali pengalaman awal Gen Z dalam menggunakan TikTok Shop. Tahap kedua dilakukan untuk mendalami aspek sistem informasi TikTok Shop seperti fitur FYP, live shopping, dan sistem rekomendasi. Tahap ketiga difokuskan untuk menggali makna, dampak konsumtif, serta perubahan pola perilaku konsumen digital Gen Z. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan pedoman wawancara. Selanjutnya, temuan wawancara dalam kemudahan sistem. Berdasarkan pernyataan narasumber IN01 mengatakan fitur TikTok Shop dinilai mudah digunakan, memiliki navigasi yang jelas, serta proses checkout yang cepat. Narasumber IN02 menyampaikan bahwa sistem TikTok Shop memang mudah, namun promosi yang muncul seringkali memicu keinginan untuk berbelanja. Sementara itu, narasumber IN03 menilai bahwa fitur FYP sangat akurat dalam menampilkan produk yang relevan hingga mendorong pembelian inklusif. Berdasarkan temuan tersebut, sistem informasi TikTok Shop ini memiliki tingkat kemudahan penggunaan yang tinggi dan mendorong Gen Z untuk berbelanja lebih sering serta pengambilan keputusan pembelian dengan cepat. Selanjutnya, temuan wawancara berdasarkan algoritma dan rekomendasi. Narasumber IN01 menyampaikan bahwa produk yang muncul di FYP sesuai dengan minat sehingga memudahkan dalam menemukan barang yang diinginkan. Narasumber IN02 menyatakan bahwa algoritmanya terlalu sering menampilkan produk yang sama sehingga memicu keinginan untuk membeli. Sementara itu, narasumber IN03 menilai rekomendasi TikTok Shop sangat akurat namun berdampak pada pengeluaran yang lebih besar. Temuan ini menunjukkan bahwa
Algoritma dan sistem rekomendasi TikTok Shop menjadi pemicu perilaku konsumtif dan pembelian impulsif pada Gen Z. Selanjutnya, temuan wawancara berdasarkan fitur dan pengaruh sosial. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber IN01 menyampaikan bahwa fitur live shopping dinilai menarik namun terkadang menimbulkan kesan menipu. Narasumber IN02 menyatakan bahwa fitur live shopping sangat memengaruhi keputusan pembelian, sedangkan narasumber IN03 menilai fitur ini berguna karena memungkinkan melihat ulasan produk secara langsung. Selain itu, seluruh narasumber mengakui bahwa influencer memiliki peran besar dalam memengaruhi keputusan pembelian. Temuan ini menunjukkan bahwa fitur live shopping dan pengaruh influencer memberikan dampak nyata terhadap perilaku konsumen digital Gen Z. Selanjutnya, simpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi TikTok Shop memberikan dampak tentang perilaku konsumen digital di kalangan Gen Z. Kemudahan sistem mendorong generasi Z untuk berbelanja lebih sering, sementara algoritma FYP memicu pembelian impulsif dan FOMO. Fitur live shopping serta pengaruh influencer memperkuat proses pengambilan keputusan pembelian. Secara keseluruhan, dampak terbesar dari sistem informasi TikTok Shop adalah munculnya kecenderungan konsumsi berlebihan dan keputusan pembelian yang bersifat spontan pada Gen Z. Demikian penjelasan hasil penelitian kami. Semoga penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai dampak sistem informasi TikTok Shop tentang perilaku konsumen digital Gen Z. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.